Halo teman-teman semua. Jadi di sini aku Kak Fauzi. Aku dapat soal nih dari teman-teman, ada yang nanya. Soalnya itu gini. Buktikan bahwa benua yang ada saat ini di permukaan bumi berasal dari Pangea. Yang mengalami pemisahan adalah, nah di sini ada 5 pilihan. A. Adanya teluk dan semenanjung yang berhadapan di dua benua. B. Kesamaan jenis batuan dan kesesuaian konfigurasi pantai. C. Adanya kesamaan pegunungan dan gunung api di dunia. D. Kesamaan ketebalan batuan dan relief di kedua pantai benua. Dan E. Adanya lapisan dalam kerak bumi atau litosfer yang simetris. Buat lebih jelas tentang soalnya dan bagaimana penjelasannya, oke, kita lihat video yang berikut ini. Oke, teman-teman. Sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Buktikan bahwa benua yang saat ini ada di permukaan bumi berasal dari Pangea yang mengalami pemisahan adalah A. Adanya teluk dan semenanjung yang berhadapan di dua benua. B. Kesamaan jenis batuan dan kesesuaian konfigurasi pantai. C. Adanya rangkaian pegunungan dan gunung api di dunia. Maaf ya kalau ada tipe-tipe. D. Kesamaan ketebalan batuan dan relief di kedua pantai benua. E. Adanya lapisan dalam kerak bumi atau litosfer yang simetris. Oke. Untuk kita bisa menjawab soal ini, maka yang harus kita perhatikan di sini adanya istilah Pangea. Teman-teman tahu nggak sih sebenarnya Pangea itu apa? Nah, oke, kita mulai ke pembahasannya sekarang. Nah, Pangea itu adalah sebuah super benua yang ada dan terbentuk pada zaman purba atau zaman era Mesozoikum, yaitu sekitar 250 juta tahun yang lalu. Dan ini juga merupakan satu-satunya benua yang ada di bumi kala itu. Kalau ada benua, berarti ada daratannya. Kalau ada daratan pasti ada lautan dong. Nah, lautan yang ada saat itu bernama Pantalasa. Oke. Tapi pertanyaannya, sebenarnya Pangea ini apa, dari mana, siapa yang mencetuskan? Gitu. Nah, sebetulnya Pangea ini adalah satu satuan benua seperti gambar ini. Dan ini pertama kali digagas atau dicetus oleh Alfred Wegener. Yang mana dia ini adalah seorang ahli meteorologi dan geofisika dari Jerman yang mengemukakan suatu teori tentang continental drift dengan produknya berupa Pangea. Nah, teori continental drift ini bicara tentang apa sih? Continental drift ini adalah suatu teori mengenai apungan benua di mana dikatakan bahwa benua-benua yang ada saat ini pada dasarnya itu mengapung di atas permukaan laut dan senantiasa untuk bergerak baik itu ke utara, ke selatan, ke timur maupun ke barat gitu. Karena yang namanya benda mengapung pasti dia bisa bergerak dong gitu. Kok bisa sih Alfred Wegener menyatakan bahwa sebenarnya benua-benua ini mengapung? Pasti ada pembuktiannya dong. Nah, tentu teman-teman, pasti ada pembuktiannya. Tapi sebelum pembuktiannya, kita lihat dulu nih, sebenarnya bagaimana sih perkembangan Pangea hingga bisa sampai seperti saat ini, atau bisa ada Eropa, Amerika, Asia, Afrika, Antartika gitu. Gimana sih proses perkembangan Pangea? Nah, bermula dari adanya suatu super benua yang sangat besar, seperti gambar yang aku contohin sebelumnya tadi. Karena yang namanya benua tadi mengapung, dia bergerak sana kemari, otomatis pergerakannya itu bisa menciptakan adanya retakan. Nah, ketika dia retak, dia pecah menjadi dua bagian benua. Yakni adalah benua Laurasia dengan benua Gondwana. Laurasia di bagian utara dan Gondwana di bagian selatan. Karena sudah terbagi menjadi dua besar benua, di tengah-tengahnya nih ada terdapat laut. Laut apa? Namanya adalah Laut Tetis.
gitu. Karena mereka senantiasa bergerak ke sana kemari, yang utara bisa bergerak ke atas ke bawah atau kanan ke kiri, yang ini juga sama. Nah, bertabarkanlah mereka hingga pecah. Yang mana Laurasia ini membentuk benua-benua bagian utara, yaitu ada Amerika Utara, Asia, Eropa. Sedangkan bagian Gondwana, dia membentuk benua-benua bagian selatan, atau ada Amerika Selatan, Afrika, Antartika gitu ya. Nah, setelah menyebar seperti sekarang, ada banyak benua, maka kita bisa lihat nih, hipotesisnya seperti itu. Tapi dari mana pembuktiannya? Nah, di sini pembuktiannya. Pertama, Alfred Wegener membagi menjadi dua. Itu, dua besar lah ya. Pertama yang paling mayor atau yang bisa kita lihat secara jelas, yang biasanya juga kita banyak lihat di buku-buku atau kita baca di ensiklopedia, yaitu yang pertama adalah kesamaan fosil reptil antara benua Amerika Selatan dan benua Afrika. Gitu. Reptil itu kan kita tahu ya, kebanyakan reptil itu dia adalah hewan darat gitu. Mungkin bisa berenang tapi kan nggak mungkin sejauh itu. Kok bisa seyakin itu sih, Kak? Nah, kita lihat nih. Ini ada dua hewan purba juga nih yang sejenis reptil, ada buaya sama komodo. Buaya air asin itu dia bisa berenang maksimal 10 km dengan mengandalkan gelombang laut. Nah, komodo dia berenang sekitar 300 meter per hari. Tapi itu dia harus bertemu dengan daratan selanjutnya. Sedangkan jarak Afrika dan Amerika Selatan saat ini adalah 9.853 km. Bayangin teman-teman, gimana reptil darat bisa ditemukan fosilnya di antara benua Afrika dan Amerika Selatan, sedangkan mereka tidak bisa berenang sejauh itu. Nah, otomatis mulai kepikiran kan, oh berarti mungkin nih, ternyata Afrika bagian barat dengan Amerika Selatan bagian timur dulunya menyatu karena ada fosil reptil yang tidak mungkin bisa berenang sejauh itu. Kedua, adanya kesamaan jenis geologis batuan antara benua Amerika Selatan bagian timur dengan benua Afrika bagian barat daya. Apa sih geologis tuh? Berarti jenis-jenis batuannya, terus kemudian lapisan-lapisan tanahnya juga gitu. Susunan-susunan struktur geologisnya itu mirip dan sama. Dan yang ketiga, itu adalah kesamaan relief pantai. Nah, di sini aku udah kasih contoh, bukan contoh ya. Ini adalah gambaran nyata benua Afrika dan Amerika saat ini yang kemudian kita coba untuk tempelkan. Ternyata memang di sini terbukti ada kesamaan garis pantai sehingga membuat antara Afrika bagian barat atau Afrika bagian barat daya ini bisa menempel dengan Amerika Selatan bagian timur. Seolah-olah mereka adalah dua puzzle yang terlepas gitu. Nah, ketika kita coba cocokkan ternyata memang pas. Berarti sudah ada 3 bukti mayor nih yang membuktikan bahwa sebenarnya Afrika dan Amerika dulunya adalah satu benua gitu. Selain itu, ada juga bukti minornya. Apa sih bukti minor? Bukti yang biasanya tidak terlalu bukti-bukti yang ada secara faktual, tapi dia tidak secara masif biasanya digaungkan gitu. Atau orang-orang lebih cenderung taunya yang mayor aja. Nah, kalau yang minor ada apa? Pertama, bukti bahwa daratan Madagaskar semakin menjauhi benua Afrika. Kedua, Samudra Hindia semakin mendesak ke arah utara. Kenapa bisa mendesak ke arah utara? Karena pergerakan dari Samudra Hindia atau lempeng Indo-Australia itu bergerak ke arah utara. Yang ketiga, ada aktivitas seisme di patahan San Andreas. Aktivitas seisme apa sih? Itu adalah aktivitas kegempaan atau aktivitas yang disebabkan karena adanya pergerakan lempeng. Yang keempat, Greenland semakin hari semakin menjauhi Eropa, dan ini dibuktikan dengan adanya laut pemisah yang semakin lebar dan terus-menerus bergerak sepanjang tahun. Nah, dari beberapa bukti tadi dan juga proses hasil penelitiannya Wegener,
Sebenarnya kita udah tahu nih bukti bahwa bumi itu dulunya berasal dari Pangea. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, kalau teman-teman masih bingung, coba kita eliminasi satu persatu ya. Pertama, adanya teluk dan semenanjung yang berhadapan di dua benua. Dari bukti-bukti yang tadi udah aku sebutin, kira-kira ada nggak? Adanya teluk dan semenanjung yang berhadapan di dua benua. Kayaknya jelas nggak ada ya, otomatis ini salah. Yang kedua, adanya kesamaan jenis batuan. Tadi aku sebutkan bahwa ada kesamaan jenis geologis. Oke, itu benar. Yang kedua, kesesuaian konfigurasi pantai. Teman-teman ingat gambar yang tadi antara Amerika dan Afrika yang menjadi satu puzzle? Nah, itu adalah bukti bahwa adanya kesesuaian konfigurasi pantai. Jadi yang B ini kesamaan jenis batuan dan kesesuaian konfigurasi pantai, benar ya? Tapi mungkin nggak sih ada jawaban yang lain? Kita buktiin deh. Adanya rangkaian pegunungan dan gunung api di dunia. Kalau kita bicara tentang rangkaian pegunungan dan gunung api di dunia, itu kita bisa bicara juga tentang Ring of Fire, teman-teman. Tapi yang namanya Ring of Fire tidak berhubungan dengan teori apungan benua. Justru dia menjelaskan bagaimana lempeng-lempeng itu bisa bergerak dan menghasilkan suatu zona-zona tertentu yang membentuk adanya morfologi-morfologi di permukaan bumi. D. Kesamaan ketebalan batuan dan relief di kedua pantai benua. Kesamaan ketebalan batuan. Kalau kita bicara masalah ketebalan batuan, sebenarnya kan sangat relatif, tergantung kepada sedimentasi yang ada di situ. Kemudian kalau kita bicara tentang relief kedua pantai benuanya, memang sama, tapi masalahnya pernyataan yang pertama itu salah. Berarti D juga bukan jawabannya. E yang terakhir, adanya lapisan dalam kerak bumi atau litosfer yang simetris. Rasanya kalau yang namanya pergerakan kerak atau pergerakan lempeng, kemudian kita bicara lapisan lempeng bumi, agak aneh kalau kita bicara bentuknya simetris. Sedangkan bumi itu kan bentuknya bulat ya. Akan sangat sulit kalau dia membentuk suatu bentukan yang simetris. Sedangkan setiap sisinya itu memiliki cekungan ataupun cembung gitu. Jadi jawaban yang paling benar untuk soal ini itu adalah yang B, teman-teman. Nah, itu tadi penjelasan untuk soal tentang Pangea. Kira-kira teman-teman udah paham belum? Oke, kalau belum paham, tonton terus videonya. Semoga teman-teman bisa lebih paham. Dan jangan bosan-bosan belajar geografi karena geografi itu seru banget. Itu aja dari kakak. Terima kasih. Dadah.